komunikasi terus. Tadi juga pas jalan ke sini kan mereka baru mulai berangkat ke sekolah, itu juga WhatsApp-an lah. Kita selalu ngobrol di grup atau video call gitu. Ya mereka menjalani rutinitas di sana, sekolah, latihan bola, dan ada berita yang mungkin agak nggak enak. Minggu lalu Leo cedera dan lumayan serius, tulang kolarbon ya, tulang semangkanya patah di latihan, jadi harus recovery sekitar 5-6 minggu. Tapi nggak harus operasi kan Kak? Untungnya enggak. Jadi dari latihan langsung dibawa ke rumah sakit. Ya untung semua di sana klubnya sistemnya bagus ya. Jadi dibawa ke rumah sakit, terus dapat prioritas juga karena di bawah naungan klubnya. Terus diperiksa ronsen segala macam. Terus dokternya bilang kalau dari fracture-nya nggak keluar gitu ya. Jadi dia masih nempel tapi memang patah penuh gitu. Jadi harus pakai sling. Terus dia 5 hari harus tidur dalam posisi duduk, nggak boleh rebahan, nggak boleh terlalu banyak gerak, nggak boleh bungkuk biar jantungnya lurus gitu, jadi harus selalu tegap gitu. Tapi nggak perlu operasi, untungnya sih itu nggak perlu operasi, dan karena juga masih muda ya, masih 17 tahun, jadi penyembuhannya harusnya lebih cepat. Sempat khawatir nggak sih sebagai ayah gitu? Pastilah, pasti. Dan itu kan posisinya kalau mereka latihan tuh biasanya jam 7:45 tuh mereka latihan malam ya, malam. Jadi di sini kan udah jam 2 pagi ya, jam 3 pagi. Itu waktu itu nelpon tuh 3:30 atau 3:30 gitu. Jadi posisinya sama Dona juga ada tidur gitu. Terus Dona yang biasanya suka kebangun kan, pas kebangun dia lihat ada miss call di grup, terus dia telepon balik, mereka lagi perjalanan menuju ke rumah sakit. Itu karena terjatuh atau seperti apa sih Kak Deris? Iya, jadi dalam sebuah gameplay di simulasi ya, di latihan. Dia intercept bola dari lawannya, terus dia keeping, dia lewatin, dia bawa bola ke depan, lawannya ngejar, terus masuk dari samping belakang dan posisinya mungkin nggak seimbang, jadi jatuhnya di bahu bola. Oke. Untuk recovery-nya sudah sejauh mana sekarang? Baru seminggu ya, di 3 hari pertama yang paling berat ya. Sakit pasti gitu kan, walaupun minum painkiller, tidurnya juga pasti nggak nyaman gitu, terus tangannya juga harus selalu ditahan begini, pasti banyak penyesuaian lah. Cuma ya walaupun di dalam konfliknya nggak kebayang kayak apa karena harusnya hari Sabtunya tuh dia, itu hari Jumat, kejadian Jumat malam, Sabtunya dia harusnya main pertama kali jadi starter sama timnya, pertandingan persahabatan musim ini gitu, sebelum nanti persiapan buat liga gitu, karena kan anak baru dan kita gabungnya juga lumayan telat kan kemarin awal musim karena nunggu visa, jadi butuh waktu lebih lah untuk bisa dapat kesempatan gitu. Giliran mau dapat kesempatan malah cedera, jadi harus sabar. Tapi mamanya panik nggak dengan kabar Iyalah, itu? panik lah pasti, apalagi mamanya kan ikatan batinnya mungkin paling dekat ya sama anak-anak, pasti dia down juga. Cuma kan kalau di depan anaknya harus kelihatan kuat ya, jurahin perasaannya sama saya. Ya, oke. Tapi sempat sampai terganggu aktivitas nggak sih, karena anak kan jauh posisinya ya untuk ketika ada cedera. Kita udah ngejalanin ini kan tahun keempat ya. Tahun lalu juga Diego juga sempat. Tahun pertama Diego sempat sampai nggak sadar di lapangan karena dia bawa bola di tackle sama lawan juga, dari belakang juga di tackle, diambil, terus dia jatuh, lawannya jatuh nimpa kepalanya dia, jadi sempat kayak nggak sadar gitu, terus sampai di MRI segala macam, tapi untungnya nggak apa-apa. Itu juga jam 12 malam nelpon gitu. Kalau di Prancis kan latihannya lebih sore. Ya panik pasti, dan ya selalu siap sih kadang untuk kalau ada yang emergency kita siap buat berangkat, walaupun amit-amit jangan sampai. Kemarin karena juga ada sahabat kita kan, mama ibu yang ngurusin, dia juga udah tenang aja, ada gue yang ngurusin gitu, dan nggak usah panik, nggak usah nyusulin, biarin anaknya baik-baik aja. Nah, tapi ada traumatik sendiri nggak sih Kak? Maksudnya kan ini kan Diego juga pernah kayak gitu kan, maksudnya ada traumatik sendiri nggak sih? Kalau trauma sih enggak ya, trauma enggak, cuma bagaimanapun juga kan sebagai orang tua pasti sedih, udah pasti, nggak tega, kepikiran selalu gitu, dan kita selalu doain gitu. Namanya sepak bola kan olahraga yang risiko ya, dan
ya sesiap-siapnya kita nggak akan pernah siap menghadapi situasi seperti itu, dan pengennya jangan sampai lah kejadian-kejadian lagi itu. Selalu Tapi- berharap itu yang terakhir. Tapi apa sih yang membuat akhirnya kita tetap untuk bertahan kan menghadapi risiko-risiko terus Ya karena itu impiannya mereka, itu sebagai orang tua support penuh gitu. Kita percaya sama pilihan hidup mereka dan apa yang mereka jalani, dan kita ngelihat bagaimana perjuangan mereka juga untuk mencoba selalu apa ya, mengembangkan diri mereka untuk bisa jadi lebih baik dan dapat tempat di timnya gitu. Ya perjuangan itu yang kita hargai banget gitu. Jadi ya ini bagian dari perjalanan mereka. tadi sebentar pikir untuk asuransi segala macam kan itu bagian Oh yang pasti, perlu. pasti. Ada asuransi dan dari klubnya juga ada asuransi. Pasti lah, pasti. Jadi safety-nya lebih ini ya, jaminan segala macam. Ya lebih ke apa ya, preventif, kalau ada apa-apa semuanya langsung di cover, apalagi di Eropa ya. Dan biayanya juga kalau dengan perusahaan Indonesia pasti sangat tinggi jatuhnya gitu. Terus kalau sampai ada penanganan medis ini dan itu, kalau ada asuransi itu semuanya lebih gampang langsung gitu kan. Kalau enggak kan repot, kita harus koordinasi dulu, kita di sini. Tapi sempat ada keinginan datang lagi ke datang mengunjungi anak-anak gak Pasti sih? kalau keinginan datang mah pengennya ke sana terus. Pengennya mendampingi dan sama-sama, karena gimana pun juga sebagai keluarga ya pengennya utuh bareng-bareng gitu kan. Di momen saat anak-anak memang masih usianya bareng sama kita kan, nanti ada waktunya mereka pergi rumah tangga sendiri misalnya, atau mereka harus kerja di apapun nanti jalan hidupnya mereka gitu. Jadi di usia sekarang kan harusnya masih bareng-bareng, cuma ya karena pilihan ya kita sudah memilih dan kita komit dan support apa yang menjadi cita-cita anak-anak ya. Menjalankan Harus dijalani bareng-bareng. berapa ada jadwal khusus nggak sih untuk kesana tuh? Mungkin berapa bulan atau mungkin Biasanya 3 bulan sekali minimal kita ketemu. Itu jadwalnya kan summer udah pasti ketemu, itu yang paling panjang. Terus summer kemarin kan kita hampir 3 bulan bareng. Terus biasanya Desember kita ketemu, jadi Agustus September kita antar, Desember kita ketemu 2-3 minggu, nanti April kita ketemu lagi. Ini April rencana mau ke sana gitu, udah ada plan-nya lah gitu. Terus summer lagi ketemu, jadi ya setahun ya 3-4 kali lah. Oke, berarti masih bisa lepas kangen ya. Kak Darius sedikit